Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita lewat media sosial ini. Waktu berjalan dengan sangat cepat, kita telah memasuki minggu yang ke-18 dalam masa PKPP. Tetap bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita ada sampai dengan hari ini. Tema kita hari ini adalah dipilih dan diselamatkan oleh kekuatan Allah. Hidup kita ini sangat ditentukan oleh apa yang kita katakan sebagai kebenaran. Terkadang meskipun apa yang dikatakan itu sangat sukar untuk diterima oleh akal sehat manusia, atau mungkin sangat sukar untuk dipercayai, tapi kalau di dalam hidup kita, kita selalu memperkatakan apa yang dikatakan kebenaran atau integritas, maka walaupun sesuatu yang kita katakan itu walau sangat sulit, tetapi orang lain pasti akan mendengar apa yang kita katakan. Demikian juga dengan hal yang terjadi atas kebangkitan Yesus Kristus. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari antara orang mati, telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kebangkitan Yesus inilah yang telah mengubah seluruh hidup daripada murid-muridnya. Perubahan hidup mereka itu adalah satu kesaksian yang sangat dahsyat sekali. Satu kesaksian yang sangat berkuasa sekali. Murid-murid yang sebelumnya mereka sangat takut sekali sehingga mereka mengunci diri, mengunci pintu. Bahkan Petrus sampai bersumpah 3 kali menyangkal Yesus Kristus. Namun ketika mereka bertemu dengan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dari antara orang mati itu, maka hidup mereka sepenuhnya telah dirubahkan. Kebangkitan Yesus ini telah memberikan pengharapan yang besar kepada mereka, sehingga murid-murid ini dengan berani memberitakan Injil keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikian juga kebangkitan Yesus telah memberikan pengharapan yang besar kepada kita semua. Pengharapan itu dapat kita lihat sebagai satu pengharapan yang pertama, yaitu pengharapan sebagai orang-orang yang dipilih. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di dunia ini kita semua hidup hanya untuk sementara saja. Kita semua ini adalah termasuk perantau atau pendatang. Nah, sebagai orang Kristen, di dunia ini, di bumi ini, kita juga adalah menjadi orang asing. Hidup sebagai orang asing adalah sangat merana sekali. Kita hidup dengan menderita, hidup dengan penuh kesusahan, belum lagi mendapat perlakuan yang tidak adil. Tapi kita harus bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan rahmat anugerah daripada Tuhanlah yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dipilih di antara bangsa-bangsa sesuai dengan rencana Allah. Bayangkan, Tuhan pencipta langit dan bumi telah memilih kita. Bukan hanya dipilih, tapi kita juga dikuduskan oleh Roh supaya kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, sebagai orang pilihan, kita juga telah dipisahkan daripada dunia ini, dipisahkan bagi kemuliaan Tuhan. Itulah pengharapan kita sebagai orang-orang pilihan. Yang kedua, yaitu pengharapan di dalam kelahiran kembali. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan.
Manusia lama kita adalah manusia yang berdosa, yang telah ditentukan untuk binasa. Tapi oleh rahmat Tuhan yang besar, setelah kita dipilih, kita juga dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Lahir sebagai manusia baru. Sehingga dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, manusia lama kita telah mati dikuburkan. Dan hidup kita sekarang adalah hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Yaitu hidup yang penuh berarti, hidup yang penuh pengharapan. Amen. Dilahirkan kembali dengan penuh pengharapan. Pengharapan yang ketiga, yaitu pengharapan mendapat bagian warisan. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Setelah menerima kelahiran baru, kita juga menjadi bagian daripada anggota kerajaan keluarga Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak, kita memiliki hak untuk mendapat bagian daripada harta warisan Bapa kita. Tuhan Allah Bapa, Dia adalah Bapa kita. Dia adalah sumber harta warisan itu. Dialah yang akan mewariskan harta yang tidak dapat binasa, yaitu sesuatu yang tidak dapat dihancurkan, sesuatu yang tidak dapat dirusak, harta yang tidak dapat dicemar, yaitu sesuatu yang murni, yang tidak bercampur dengan noda-noda atau kotoran dosa apapun juga. Nah, dikatakan lagi yang tidak dapat layu, yaitu suatu bagian yang tidak habis-habisnya untuk dinikmati. Itu menjadi bagian daripada orang-orang pilihan Tuhan yang tersimpan di surga. Pengharapan yang keempat, yaitu dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sebagai orang yang telah dipilih dalam rencana keselamatan Tuhan, tidaklah menjamin kita bebas daripada segala pencobaan. Kita masih harus menghadapi segala tantangan, rintangan yang ada di hadapan kita. Apalagi kita tahu iblis akan terus berusaha menarik dan menjatuhkan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Dikatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, yang mencari mangsanya untuk dapat ditelan. Sebab itu kita harus berusaha. Jangan takut, sebab Tuhan telah berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai dengan kesudahan zaman. Kita memerlukan adalah iman kita aktif. Iman yang aktif untuk mengerjakan segala pekerjaan keselamatan kita dengan tekun. Kita harus dengan tekun kita menantikan keselamatan yang telah Tuhan janjikan. Dengan tekun kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Kita telah banyak mendengarkan khotbah, kita telah banyak mendengarkan membaca firman Tuhan. Semuanya harus kita lakukan sebagai pendengar dan pelaku atas setiap firman Tuhan. Jadi kerjakanlah keselamatan kita. Saudara-saudara sekalian, ingatlah, kita boleh datang kepada Allah Bapa, itu semua bukan karena kekuatan atau kepandaian kita atau usaha kita, tapi semuanya ini adalah karena rahmat daripada kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita, supaya kita jangan menjadi sombong. Alkitab memberitahukan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah kasih Tuhan
yang begitu besar kepada kita semua sebagai umat manusia. Kita boleh bertahan sampai hari ini sebagai orang pilihan, itu semua adalah karena kasih dan anugerah daripada Tuhan yang terus memelihara kita di dalam Kristus Yesus. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus terus ada di dalam Kristus Yesus sebagai pokok anggur yang tidak dapat lepas daripada pokok yang utama. Maka saudara-saudari sekalian, sebagai umat pilihan, kita ada di dalam keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itulah pengharapan kita yang paling besar. Amen. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami memperoleh Tuhan pengharapan yang besar di dalam diri kami. Kami dilahirkan kembali sebagai manusia yang baru ya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, memiliki satu keberanian untuk memanggil Engkau Aba Bapa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga dijaga oleh keselamatan yang telah Engkau tentukan bagi kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kuatkan Tuhan pengharapan mereka, kuatkan iman mereka ya Tuhan, untuk tetap teguh bersandar ya Tuhan, bertekun Tuhan di dalam setiap situasi Tuhan, untuk terus maju sampai dengan garis akhir Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap orang yang telah mendengar, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.